Halo, selamat sore. Hari ini lagi kita mau ngobrol santai lagi nih. Kayak ini bareng temen gue yang ada di negeri Kangguru. Ada Indri. Halo Indri. Hai Dwi. Sehat Indri? Sehat, alhamdulillah. Nah iya nih. Kalau ini ya ada misalkan ada yang nanya, ini Indri salah satu temen gue waktu saat di salah satu TV di Jakarta Barat ya. Dia dulu sebagai PA, production assistant sama kayak gue dulu tahun 2000 berapa Indri? 2015 Indri ya? Gue gabung 2015. Ya, dia senior gue, dia duluan yang masuk, baru gue. Nah, terus juga barengnya sama Irwan ya. Nah, Irwan bener. Gue barengnya sama Irwan, sama Mbak Rani. Nah, bukan gue paling terakhir setahu gue. Ya bener, gue sama Irwan. Hai Irwan, nonton gak Wan? Nanti gue suruh tonton. Nah, ini kayak gue mau nanya-nanya Indri, kayak lu kan udah lama nggak ini nih, kita udah lama nggak konten-kontenan, terus juga gue lihat lu udah di Aussie ya. Nah, itu lu bisa ceritain lu di sana ngapain sih gitu? Magang. Ya coba bisa diceritain Indri. Gue awal ya karena gue ngikut pertama gue ngikut suami gue kan. Tenang aja, suami gue bukan bule. Suami gue masih orang Indonesia. Dia kerja di sini kebetulan. Lebih duluan dia kerja di sini sih. Jadi makanya gue ngikut dia ini gitu. Tepatnya sejak tahun berapa lu di situ mulai tinggal di sana? Gue kan resign dari kantor 2019 tuh. Terus gue sini pun November 2019. November awal. Udah setahun lebih sih. Iya benar, setahun lebih. Nah, tuh gimana sih? Kayak pasti kan di cara kehidupan di Indo sama di Aussie itu beda ya. Sedangkan lu harus di negeri orang. Nah, itu gimana sih kehidupan mereka di Indo sama di Aussie? Wah, itu benar-benar beda banget sih. Pertama ya dari segi bahasa, kedua kulturnya juga, kulturnya lebih ke lingkungan ya, bukan budaya yang kalau di Indonesia kan banyak banget tuh budaya gitu kan. Kalau di sini enggak. Di sini budayanya itu biasa aja, cuman ke lingkungannya sekitarnya itu beda, sama habitnya itu beda banget. Terus apa lagi ya? Udah sih, gitu doang. Ya paling ya harga ya pasti untuk harga. Harga apa nih? Harga makanan, harga bahan makanan. Ya iyalah. Lebih gimana? Mahal di sana apa di sini? Ya sebenarnya tiap daerah udah punya standarnya masing-masing ya nggak. Cuman karena gue hidupnya masih kayak harus dikonversiin mulu ke rupiah, jadi gue kesannya ya mahal gitu kan. Kayak sekali makan di luar ya. Kalau di luar gitu ke kafe gitu, kalau berdua sama suami itu ya habislah $20-40 mah. Itu minimal. Ya kadang kalau misalkan mau barbekyuan Korea kayak gitu-gitu ya bisa sampai $90-100 sih. Kadang-kadang tergantung tempatnya. Ya itu sih. Kayak gini Ndri, misalkan kayak tadi kan lo ngomong kesulitan di bahasa dulu deh, kita ngomong kesulitan di bahasa. Nah itu kesulitan di bahasa tuh kayak gimana sih? Kesulitannya kan bahasa Inggris sama aja gitu. Menurut lo enak aja bahasa Inggris sama semua. Nah makanya coba jelasin di sekolah. Ya awalnya gue kayak dulu kan ya kalau kita listening di sekolah, terus belajar di sekolah, di kuliah kayak gitu kan, ya bahasa Inggris ya gitu-gitu aja gitu kan. Setelah tepatnya pas gue kerja dan tahu dan ternyata suami gue kerja di sini gitu kan, gue mulai cari tahu tuh, oh ternyata bahasa Inggris pun ada aksennya cuy gitu kan. Ya yang lo tahu yang paling terkenal kan aksennya orang Inggris tuh, orang Inggris kan Harry Potter yang kayak gitu-gitu kan. Kalau di sini ada aksen Australia. Nah aksen Australia itu dia lebih ribet dibanding bukan lebih ribet, apa ya, lebih kayak kumur-kumur dibanding bahasa Inggrisnya, aksennya Inggris. Ribet tuh. Itu beneran mereka lebih apa ya, istilahnya bukan males sih, kayak gimana ya, lo bilang how are you aja, kita kan how are you gitu kan.
Di sini tuh how ya? Lo ngerti nggak tuh? How are you? Iya, tapi aneh juga sih. How ya? Oke, lo ngomong apa anjir gitu. Makanya gue kalau misalkan lagi mesen apa gitu, pasti ditanya dulu kan, hi, how are you gitu kan. Nah itu kalau misalkan orang bulenya, dia pasti nggak jelas. Oh ya, yang gue perlu tekanin di sini selama ngobrol sama orang Chinese atau ngomong selain bule lah intinya gitu kan, gue masih aman gitu, masih kan. Masuk lah ya. Gue masih masuk gitu kan. Tapi kalau udah sama bulenya, terus mereka ngomongnya pakai aksen Australia, ya itu gue susah banget sih. Misalkan lo kayak di kereta nih ya, ada tuh di belakang orang bule gitu kan lagi pada ngomong, gue gak ngerti mereka ngomong apa anjir. Lo ngomongin apa, gue gak ngerti. Berarti gitu sangat apa ya, sangat dampaknya besar banget ya bahasa ya menurut sana ya. Lumayan, iyalah bahasa pasti. Utama soalnya ya. Ya utamanya lo bisa hidup di sini, lo bisa survive di sini, ya pastinya bahasa. Bahasa bener lah. Gue nggak bisa ngomong nih gitu kan, selama ini gitu. Sementara listening gue bisa. Tapi beda kenyataannya kalau pas gue udah tinggal di Australia sini gitu kan. Itu ternyata listening gue nggak berguna, susah gitu. Nah, pastilah banyak di YouTube lo bisa cari aja. Kalau nggak, kalau misalkan di YouTube lo bisa cari aksen Australia, Inggris dan Amerika. Itu banyak YouTube yang ngejelasin kalau Australia itu beda banget. Gitu. Gue bukannya mau ngeluh, bukan gimana ya? Ngeluh gitu ya, enggak lah. Bukannya gue bilang itu susah banget gitu kan. Tapi emang adanya seperti itu gitu. Nah, lebih tepatnya lu di Sydney di mananya, Ndri? Oke, oh iya. Gue tuh di Sydney, ya yang kalian tahu kan, kalau misalkan orang bilang, lo tinggal di mana? Di Sydney gitu kan. Ya lo tahu pasti soal Opera House-nya kayak gitu kan. Nah, gue tinggal bukan di daerah situnya, tapi gue di pinggirannya. Istilahnya, lo tahu Monas, ternyata tinggal lo ada di Depok gitu kan. Kayak gitu. Nah, gue di kayak gitunya. Nah, gue di suburb-nya lah di sini, kecamatannya. Nah, bicara lingkungan, Ri. Kehidupan malam kehidupan di sana gimana sih? Kan misalkan nih di budaya Indonesia kalau malam-malam jam 7 jam 8 di tiap pinggir gang tuh ada aja yang nongkrong, ada yang ngopi di warkop. Nah, kalau di sana gimana sih gitu? Penasaran sih gue. Kayak kita ya. Kayak kita dulu kalau misalkan lagi nungguin meetingan sampai malam gitu kan, nongkrong warkop gitu. Nah, itu kalau di sana gimana gitu? Di sini nggak ada tuh. Di sini nggak ada kayak gitu. Pertama di sini jarang banget yang nongkrong kayak gitu, kecuali lo nongkrong di pub ya. Ini kan ya pub, pasti pub lah. Nah di sini itu malam-malam pun udah sepi, jalanan pasti udah sepi. Sekitar jam 7 jam 8 itu udah sepi. Sekitar jam 7 jam 8 itu udah mulai sepi gitu kan. Bahkan di keretanya pun sama sepi. Terus itu yang pertama. Yang keduanya yang gue bikin shock itu, kita kan kalau pulang kantor kan suka pengen nge-mall gitu kan, ya nggak sih gitu kan. Benar. Cari angin, cari gitu kan. Nah di sini mall tuh bilangnya dari hari Jumat sampai hari Rabu itu tuh tutup jam 5 jam 5 sore. Jumat sampai Rabu, ngerti kalau kayak gimana sampai Rabu, berarti cuma hari Kamis doang mall buka sampai jam 9 hari Kamis. Nah rata-rata orang sini minum terus makan dinner sama tim itu hari Kamis rata-rata. Mereka enjoy itu hari Kamis. Nah hari Jumatnya mereka tinggal leha-leha aja tuh, menikmati weekendnya gitu. Dan di sini jarang banget ada yang nongkrong, dan mereka lebih ke mending pagi-pagi ke pantai gitu kan, atau piknik ke taman-taman kayak gitu kan, bareng sama keluarga kayak gitu. Jarang ada yang nongkrong di mana numpang wifi kayak gitu, jarang banget lah kayak gitu. Nah itu kan misalkan kalau yang nongkrong itu paling pagi-pagi. Yang nongkrong pagi gimana tadi? Jadi paling ini tuh yang nongkrong tuh pagi-pagi itu tuh kakek nenek kayak gitu loh. Di taman atau di mana? Lansianya itu yang menikmati masa pensiun mereka.
mau kafe itu taman pun ya mereka pasti ada sih, apalagi di kafe-kafe ya mereka suka enjoy coffee kayak gitu loh. Apa suka ngopi sambil baca buku atau sambil bareng ngobrol-ngobrol sama temen-temennya kayak gitu. Nih, kebanyakan malah kakek nenek yang ngobrol di tempat kopi gitu. Tapi satu yang penasaran. Ada pedagangan asoan nggak sih di sana? Kan misalkan ini taman, ini taman nih. Ini taman, orang pada nongkrong, ngopi, pada main-main, minum-minum. Itu ada yang jual tisu, ada yang jual korek atau ada gak sih? Enggak. Di sini sepi banget. Makanya gue pernah satu ketika gue sama suami gue lagi jalan di taman kan, dan itu rame, keadaannya tuh rame banget. Terus tiba-tiba laki gue nyeletuk, aduh ini banyak banget ibu-ibu yang pada nongkrong di sini, kurang tukang sayur, kata suami gue. Itu kocak banget. Iya, kata gue kan di sini tuh nggak ada yang namanya pedagang-pedagang kayak gitu, nggak ada. Yang pakai sepeda gitu nggak ada, sepeda. Apa sih namanya, Starbike ya? Nggak ada anjir. Enggak, dagang cilor-cilor gitu. Ada pun di sini kayak food truck. Oh, minimal food truck lah di sana ya. Dan itu pun yang paling jajanannya kayak ice cream sama hotdog gitu-gitu ya. Iya bener yang kayak gitu. Itu pun jarang. Di gue pun selama gue setahun tinggal di sini baru 3 kali itu food truck ada di lapangan depan. Itu baru kayak gitu. Tapi mungkin kalau yang di kotanya ada kali ya. Bentar gue inget dulu. Di kota nggak ada anjir, kecuali tiap hari tertentu, pada hari tertentu ada kayak pasar dadakan. Oh, pasar malam ada. Versi Australia. Iya ada pasar dadakannya. Tapi cuma hari-hari tertentu doang. Dan hari Kamis. Rata-rata ya, kalau di daerah gue itu ada yang hari Rabu, di daerah sebelah itu ada hari Kamis sama Jumat kayak gitu. Jadi tiap daerah ya punya kebijakannya masing-masing, terserah mau nginiin pasar dadakannya kapan gitu kan. Di dalamnya pasarnya ya macam-macam jualannya gitu kan. Pakai tenda gitu loh. Iya. Ya lebih sama lah kayak pasar dadakan di Indo. Ya tapi rapi ya, enggak yang selengean ya, enggak selengean ya. Banget. Gue liatin. Nah itu, misalkan kayak kan kalau kita di Indo nih, di setiap rumah ada yang nongkrong, ada yang ngopi. Nah kalau di sono gimana sih? Lu kan tinggal di apartemen ya tadi ya lu ngomongnya. Nah di apartemen, nah itu di lingkungan sekitar apartemen lu, apakah ada yang nongkrong atau yang apa gitu? Yang bener-bener nggak ada? Enggak sih. Enggak, orang keluar tuh paling lo nemenin anaknya main di taman atau lo olahraga. Keluarga di sini tuh paling kayak gitu sih. Ya paling sampai malam pun gue pernah ngeliat sekitar jam 9 atau jam 11-an gitu, gue pernah lihat lapangan depan tuh ada yang lari. Oke. Jadi mereka benar-benar sama olahraga tuh itu suatu keharusan buat mereka. Jadi jam berapa pun ada olahraga sih tau gue. Gak ada yang main nongkrong. Wasting time, kalau di sini. Padahal mah di sini buat mumet pala nongkrong kan begitu. Enggak. Mereka lebih mending lo beli wine atau apaan terus minum. Nah, kalau jam malam di restoran sana sampai jam berapa? Atau tempat-tempat minum tuh paling malam sampai jam berapa? Ya kalau di city sih, kalau di kota sih pasti ada lah yang sampai malam, cuman nggak yang sampai pagi kayak di Indo, enggak. Paling mereka jam 2 atau setengah 3-an, tahu gue ya. Paling malam tuh kehidupan malamnya cuma sampai jam segitu doang, enggak yang terlalu sampai pagi kayak gitu, enggak. Itu sih. Terus kalau restoran kebanyakan rata-ratanya jam 5 jam 5 sore, jam 8 ya ada sih kadang yang jam 10 juga. Oh di sini jarang ada yang 24 jam kecuali McD. Oke. Oh iya, KFC enggak?
KFC, gue jarang di sini jarang ada KFC sih, di sini banyaknya McD soalnya. Gue KFC nggak tahu, tapi kalau McD itu pasti ada aja yang 24 jam. Nah, gitu. Ngomong-ngomong makanan Indri, kan kalau di Indo warteg ya, di sana ada gak sih modelan kayak warteg gitu yang versi murah selain McD? Apa? Ada, dan kebanyakan Chinese food sih, Chinese atau Malaysian food kayak gitu. Indonesian food ya ada? Indonesian food ada. Oh iya, gue lupa. Gue ada. Indo ya, tapi gue lupa ada Indo. Ada. Indonesian food juga ada. Dan itu sistemnya choice gitu kan, milih biasanya 2 lauk, 1 sayur sama nasi berapa kayak gitu doang. Modelnya kayak warteg lah ya, jatuhnya kayak warteg Australia. Iya, sama sih. Misalkan lu mau ikan sama ayam tuh sama 1 sayur sama nasi, $13 biasanya kayak gitu. Yang dagang orang bule atau imigran? Iya, imigran lah, orang kita semua. Orang Indo banyak juga ya. Orang Indonesia. Ya, oh iya, orang Indo tuh banyak kok di sini. Lu kalau misalkan di kota, pastilah kalau misalkan lagi nungguin lampu merah buat nyebrang tuh pasti denger aja orang Indo, beneran deh. Banyak banget orang Indo di sini. Dan sekeliling lu juga masih banyak yang ngomong bahasa Indonesia dong? Kalau lu lagi jalan gitu atau suka denger gitu orang ngomong Indonesia? Oh. Kalau di kota iya, tapi kalau di gue kebetulan gue jauh dari peradaban orang Indonesia. Iya benar. Ada beberapa daerah yang banyak orang Indonesianya. Di daerah mana tuh? Di situ tuh ngumpul orang Indonesia rata-rata. Bukannya bener ya, mascot. Tulisannya mascot sih. Mascot kan. Itu daerah mascot gitu kan. Itu banyak banget orang Indonesia di situ. Kalau di daerah gue banyaknya orang India. Oh, berarti lu salah masuk tempat lu. Gue jauh dari peradaban anjir. Lu berarti orang India semua. Tetangga gue orang India. Iya itu bener. Tetangga orang India. Indri, ngomong-ngomong budaya nih Indri. Misalkan kan kalau budaya kita terkenal dengan ramahnya ya, kayak lu sama orang yang nggak kenal aja kayak Mas, makan Mas, gitu kan kalau di Indo. Nah, kalau di Australia yang sepengalaman lu alamin gimana sih budayanya? Apakah yang saling nggak kenal bisa saling negor atau nawarin makan atau permisi gitu? Nah, itu lebih santun mana sih atau gimana budayanya di sana? Ya pasti lebih santun orang Indonesia lah ya, gitu kan. Orang nggak kenal aja lo sapa gitu kan. Bener. Lagi makan aja lo tawarin makan gitu kan, padahal lo nggak tahu siapa. Iya. Cuma karena perkara kita lagi sebelahan, tahu-tahu nggak kenal, Mas makan Mas gitu. Nah kalau di sana gimana? Ya sih di sini khususnya gue ya, entah gue punya aura apa gue nggak ngerti. Gue selalu ada aja negor. Itu dan kebanyakan lebih tua dari gue sih kelihatannya. Jadi kayak misalkan gue lagi di lift gitu kan, nah mereka tuh basa-basinya kebanyakan ngomongin soal cuaca. Aduh, panas banget ya hari ini gitu kan. Basa-basi aja ya. Basa-basi kayak gitu. Gue kayak lagi ngelamun di kereta padahal ya. Bener-bener lagi sendiri gue nggak tahu. Tiba-tiba ada yang ngomong, panas banget ya hari ini. Lo ngomong sama gue gitu kan. Oh, iya hari ini panas ya. Terus ya udah cuman kayak gitu doang gitu. Basa-basinya emang kebanyakan ngomongin soal cuaca gitu. Iya. Ada aja sih kalau misalkan gue lagi bawa barang banyak gitu kan. Ada aja yang butuh bantuan nggak gitu kan. Ada aja sih kalau ke gue. Ya itu bule atau Indo yang nawar lo? Oh bule, bener-bener bule ya saya. Iya. Saya orang sana lah ya. Maksudnya orang sininya gitu. Butuh bantuan nggak gitu kan. Kamu berat ya? Ini aku bantuin gitu kan. Kadang ada aja gitu yang kayak gitu. Cuman ya mungkin itu balik lagi ke orangnya kali ya. Kayak gitu. Tiap orang kayak gitu sih. Ya, benar. Ada kalanya kalau misalkan di apartemen gue ini kan karena suka ada pemeriksaan gitu kan. Pemeriksaan apa? Kayak alarm kebakaran tuh. Ada aja pas lagi bulenya emang yang ramah banget, ada pas yang ya udah butuhnya gue aja, gue di sini emang mau kerja gitu, jadi gue nggak mau banyak ngomong, ada aja yang kayak gitu.
Berarti Cuman emang nggak secuek yang kita kira sih. Bukan secuek yang gue kira gitu kan. Sementara kan bule kan identiknya sama yang bodoh amat gitu kan. Nggak Lulu gua gitu. Nah, ternyata di sini tuh enggak gitu kan. Oke. Itu lumayan ramah sih menurut gue. Mungkin karena udah multikultural kali ya di sini ya. Soalnya bisa jadi banyak imigran kan? Bisa jadi. Dan mereka kayak oh ternyata mungkin dari rekan kerjanya mereka atau gimana, mereka jadi tertular gitu kan. Iya benar. Soalnya di sini banyak banget imigran dari India, Asia, udah banyak banget sih. Dan kebanyakan emang mereka menetap ya, kayak kerja gitu ya. Kebanyakan kerja. Jadi bukan main-main doang gitu maksudnya. Enggak, bukan yang cuman setahu kita kan kita ke negara orang yang paling belajar gitu kan. Kuliah. Ini enggak kerja. Kan udah kerja. Nah, ada niatan untuk menetap lama? Sepertinya. Soalnya itu kenapa? rencana dari suami gue. Kenapa? Suami gue udah kayak enak aja gitu tinggal di jatuh sini. Cinta kayaknya. Mungkin kalau gue kan ya lebih lama suami gue di sini kan dibanding Iya. Gue sih masih adalah rindu-rindu ke Indo lah, nggak mungkin lah nggak rindu gitu. Iyalah. Gue seneng di sini tuh pertama udara sih, gue suka di sini udara bersih cuy, bersih anjir. Oh iya enak banget lah ya, adem lah ya, kayak adem kayak udara subuh adem ya. Sumpah beneran. Ya sebenarnya tergantung musim juga sih ya. Tapi di sini kebanyakan ya seringnya udaranya enak sih menurut gue. Bersih. Terus kayak masalah kayak public transport itu gimana? Terus sampai jam berapa malamnya? Kalau public transport yang gue tahu kereta tuh sampai jam 2 pagi dan startnya tuh dari jam 4 subuh. Start jam 4 pagi. Start jam 4 pagi, beresnya jam 2. Nah, itu gimana sih? Di sana mayoritas kebanyakan kendaraan pribadi apa public transport? Nah, ini nih. Pertama pengguna public transport banyak. Banyak banget. Ya sama lah, kurang lebih sama kayak di Indo gitu kan, yang naik KRL gitu kan. Dan gue pribadi pun gue seringnya naik kereta. Makanya gampang banget tuh kereta tuh, menjangkau lah kemana-mana. Bis juga ada gitu kan. Paling 2 itu doang sih. Taksi gue nggak pernah naik taksi. Grab, Uber juga Gojek ada. Mohon maaf Pak, di sini kagak ada motor. Oh, iya bener tuh. Nggak ada motor. Nggak ada motor. Serius? Dari Vario di sini kagak ada. Beat gak ada beat Mio. Nggak ada anjir. Di sini semuanya pakai mobil. Ada sih pakai motor. Cuma motor apaan? Motor paling gede berapa sih cc-nya gue nggak tahu deh. Nggak ngerti gue juga. Yang motor gede gitu. Oh, motor laki lah, bukan Matic. Bukan. Lu Matic cuman buat nganterin Domino's yang gue lihat. Ya itu Matic yang bukan Honda kali ya, yang bukan Vario juga kali ya. Misalnya kayak bukan yang lazim. Udah kagak ada mereknya anjir. Enggak tahu. Oh, berarti motor tuh kan. Motor hanya untuk messenger, untuk dagang. Kalau yang motornya jasa yang ini ya, motor, dan itu pun jarak dekat. Nggak bisa jarak jauh. Pokoknya sisanya cuman berarti nggak ada yang pakai motor, pengguna masyarakat. Motor bisa dihitung lah kalau misalkan lo ke jalan. Motor tuh bisa dihitung pakai jari. Oke. Soalnya jarang banget orang pakai motor. Kebanyakan mobil. Itu pada mobil semua tuh di sini. Motor pun motornya pun diatur kan. Mereka boleh masuk tol kalau motor. Tapi ya dengan cc tertentu kan. Cc yang gede-gede lah. Iya. Pokoknya cc gede kayak ninja lah istilahnya. Iya. Berarti motor. Yang gue lihat kalau di negara misalkan kayak di Eropa itu kan kayak motor jarang. Kebanyakan sepeda. Di sana sepeda banyak. Iya, di sini sepeda banyak. Dan harus pakai helm sepeda ya. Kalau mau pakai sepedaan harus pakai helm sepeda, itu pun diatur. Oke. Kita ngomongin masalah makanan nih, kayak lu kan kalau di Indo nih tiap malam kita kayak
waduh gue lapar, nasi goreng. Kalau enggak kita mau beli ada ketoprak, banyak dah jajanan kaki lima. Nah kalau di sana gimana, Ndri? Nggak ada makanan 24 jam. Lah itu gimana? Kalau lapar tuh nyetok. Gue nyetok lah minimal. Aduh. Ya gue bisa bikin roti bakar sendiri gue di rumah. Oke. Nah itu gue sedih banget sih. Ya. Yang 24 jam tuh paling McD. Paling McD doang ya. Tapi ada convenience store gitu kayak ya, istilahnya Alfamart di sini lah gitu kan. Kalau di sana apa namanya? Gue jarang sih. Ya kayak Sevel ada. Ya. Ada. Sevel sih banyak di sini. Nah, kayak makanan tradisional Australia itu apa sih, Ndri? Kayak kalau kita kan nggak ada. Lo nanya, gue juga selama ini kan selalu mikir ya, makanan tradisional mereka tuh apa sih gitu kan. Ya mereka ya western food. Ngikut dong berarti sama ngikut aja ya Eropa gitu ya. Iya, kayak gue kemarin sempat nyobain iseng nih ya. Gue biasanya kalau jajan di luar tuh pasti kalau nggak Korean food, Japanese food atau Indonesia gitu kan. Soalnya gue nggak mau rugi gitu kan karena mereka masih menggunakan bahan-bahan yang gue mengerti harganya gitu kan, wajar harga gitu. Nah di sini tuh kalau apa namanya yang kita tahu kan makanan bule, sandwich, pasta, steak, burger, kayak gitulah. Nah emang gitu. Tapi harganya lumayan agak mahal dibanding harga-harga makanan Asia. Itu yang gue bingung. Dan ternyata yang pas gue cobain, ya mereka tuh enak, bukan ngemanjain di lidah, tapi ya bikin kenyang aja udah. Kayak gitu. Dan kualitas bahannya juga sih perhatian kan. Ya. Di sini kan concern banget ya soal kesehatan. Nah pasti sandwich pun ya kayak cuman garam atau lada doang, atau kayak salad-salad kayak gitu campur gitu aja. Iya. Nah kayak misalkan Indri, kalau di Indonesia kan kita wajib nih makan nasi nih, nggak ada nasi kayaknya nggak makan. Nah kalau di sana tuh gimana? Di sini udah kecampur aduk ya. Orang bulenya pun kadang makan nasi. Mereka nggak melulu roti, kadang mereka makan nasi juga gitu. Soalnya di sini ya emang restorannya udah banyak banget, restoran Asia gitu kan. Apalagi gue udah pernah gue pernah ke restoran Padang di sini. Ada kok bule yang datang. Banyak banyak enggak, cuman ada aja gitu bule yang makan Padang. Mungkin yang ini kali, yang udah pernah ke Bali kali ya. Iya kali, mungkin ya kali ya. Nah itu biasanya kalau restoran Padang itu di daerah tertentu atau di daerah khusus Indonesia atau emang di food street gabungan aja? Kalau makanan Padang di tempat Indo sih rata-rata. Berarti di tempat khusus ya? Di situ emang lumayan banyak orang Indonya gitu kan. Kalau di kota mereka lebih ke kayak yang ya udah standarnya orang Indo aja, nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, ikan goreng, ayam bakaran kayak gitu-gitu, bakso, mie ayam kayak gitu. Kalau di kota, restoran Indo di mana? Nasi uduk gak ada nasi uduk? Ada kok. Tiap pagi nasi uduk tiap pagi. Mohon maaf bentar. Kayak gitu kagak ada Pak. Mohon maaf. Saya pikir Bapak nanya di restorannya. Enggak, tiap pagi. Ada. Tiap pagi pakai meja doang kagak ada. Pengen gue rasanya buka meja tuh di depan apartemen gue buka. Tapi nggak ada yang dagang, Ndri. Nggak ada yang dagang kayak. Kalau tiap pagi, Ndri, kan budaya kita kan, tiap pagi belum mandi juga nyari makanan. Nah di sana tiap pagi makannya apa? Apa roti terus? Iya, rata-rata salad atau enggak roti sih. Nasi jarang ya orang-orang sana ya? Kalau pagi? Gue nggak tahu sih ya. Kalau misalkan ke kafe-kafe yang biasa kayak gitu, ya mereka nyiapin breakfastnya itu ya kayak cuman roti, terus dipakein alpukat biasanya. Terus dipakein telur kayak gitu. Aduh, enak banget kayak gitu doang sih. Nah, ya tau gue sih.
Kalau orang Asianya gue nggak tahu ya, soalnya di sini emang benar-benar multikultural. Tapi kalau buat budayanya seperti itu. Kalau untuk harga, gimana tuh range makanan? Harga makan biasa aja kali ya paling. Makan biasa tuh paling kita buat berdua tuh ngabisin sekitar 40-90 dolar sekali makan. Itu kalau ke restoran tertentu ya, kayak misalkan ke restoran Korea atau restoran Jepang. Kalau lo di street foodnya ya paling 20 dolar, 30 dolar. Soalnya harga makanannya kayak lo beli nasi goreng atau mie goreng tuh, itu tuh harganya paling 13 atau 15 dolar. Oke. Kalau di sini sih standarnya segitu ya. Kalau dikonversiin ke Indonesia itu bisa di 130.000 atau 150.000 sekali makan. Kan lumayan. Nah, untuk ngedapetin bahan makanan sendiri tuh lu gimana sih, Ndri? Misalkan kayak lu mau masak nih, nah itu lu belanjanya di supermarket atau di apa gitu, dan untuk harganya gimana? Wah, gampang banget. Alhamdulillah gampang banget ya gue di sini nyari bahan makanan, apalagi untuk spice itu rempah-rempah. Untuk rempah-rempah di sini banyak banget. Soalnya di sini toko Asia pun banyak. Di daerah gue banyak toko Asia. Lo mau nyari kunyit, lo mau nyari jahe, ada gitu ada ya, cuman harganya emang sih agak mahal gitu kan. Lo di Indonesia kunyit 1.000 bisa berapa segunduk gitu kan. Kalau di sana 20.000 atau 30.000 gitu harganya. Lumayan jauh lah ya. So far gue aman sih. Gue kan tiap hari masak ya. Dan masakannya pun Indonesia, jadi yang aman. Gue belanja selalu kalau nggak di supermarket di sini, sama di toko Asia. Nah, supermarket sini udah ramah sama Asia kok. Lo bisa nemu bawang merah, lo bisa nemu jahe, lo bisa nemu satu bagian gitu ya Asia gitu, bahan-bahan Asia gitu. Udah ramah banget kok di sini. Nggak ada pasar yang gelar-gelar tiker gitu. Yang kayak di Palmerah, Kebayoran Lama, yang orang pada ngampar. Ada. Kocak lu. Kita bukannya membeda-bedakan ya, tapi emang realnya begitu dan tertib ya. Mungkin lebih ke ketertibannya ya, ketertibannya beda ya. Emang udah budayanya di sini. Itu gitu. Gue kalau misalkan ngebandingin, gue nggak bisa disebut ngebandingin sih, soalnya ya tiap negara punya standar lah, standar masing-masing gitu kan. Gue di sini cuma menceritakan apa yang gue ingin aja kan, gitu kan. Iya. Terus juga kayak apa ya, dari sampah sendiri gimana, bersih apa? Wah, sampah bersih sih. Kayak jalanan, ada puntung rokok gitu di pinggir jalan gitu. Pasti itu masih ada. Kalau itu masih ada. Cuman ya nggak sebanyak di Indo lah gitu kan. Soalnya di sini orang-orangnya pun gigih banget yang ngerokok. Ini malah nggak ada. Tapi di ada orang ngerokok pun bukan dikucilkan loh, gimana ya? Tempatnya jauh gitu. Ada tempat khusus kan? Lo nggak bisa sembarangan ngerokok gitu. Bagus. Jadi lo dipersulit dengan hal itu gitu. Iya, bagus. Di apartemen gue aja nggak boleh ngerokok. Jadi lo harus ke seberang dulu, lo baru bisa ngerokok. Kalau ketahuan? Denda. Berapa? Kalau di apartemen gue sekitar $50 sih, setahu gue. 100.000. Kalau di ruang publik? Kalau di publik enggak sih. Kalau di publik, soalnya kan di publik cenderung mereka udah menyediakan rata-rata kayak gitu. Tapi tetap nggak boleh sembarangan ngerokok di publik juga? Nggak boleh. Berarti nggak ada orang yang naik mobil sambil ngerokok atau jalan kaki ngerokok gitu, nggak ada? Plak lo langsung. Ya nggak, gue makanya nanya, emang nggak ada beneran? Nggak ada. Nggak lah, di sini benar-benar nggak ada yang namanya, jarang banget orang ngerokok. Di kota ataupun di tempat lu nggak ada? Ada, cuman ya paling cuman 1 atau 2 orang gue lihat gitu. Bisa kehitung lah ya. Ya bisa dihitung pakai jari gitu gue ngeliat orang yang ngerokok tuh. Soalnya di sini benar-benar kayak lu jangan, pemerintahnya pun kayak ngejual rokok pun sulit gitu. Gue nggak pernah lihat tuh ada yang jual rokok di mana.
Beneran, gue gak pernah lihat kayak di warung-warung gitu. Oh, kayak modelnya kayak minuman keras lah ya. Kayak di Indo. Iya, minuman keras di Indo, ya benar. Diumpetin jualnya gitu kali ya. Lu Kalau beli. kita kebalik. Oke. Kalau di sini, kalau di sana minuman keras, alkohol udah kayak beli rokok gitu ya. Iya, benar. Di sini lebih mending di sini lebih mending minum alkohol dibandingin ngerokok. Nah, alkohol di sini ya bebas banget. Bebas banget.